Bab 336, 3 bulan. Sang tidak tahu berapa lama dia tinggal di sini, dan dia tidak peduli. Keheningan air di sekelilingnya menenangkan pikirannya, dan dia merasa berada di sini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia tidak tahu kenapa, tapi itulah yang dia rasakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sang membuka mata kanannya lagi. Dia merasa dia lebih mengenal danau itu sekarang. Aku harus melanjutkan, pikirnya. Kemudian, Sang terus turun. Kenapa dia turun? Ada alasannya. 2 menit kemudian, Sang merasakan sesuatu selain air menyentuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan merasakan pasir. Akhirnya, pikirnya. Saya mungkin berada lebih dari 1,5 kilometer di dalam danau, tetapi sekarang saya hanya merasakan pasir. Sang yakin danau itu pasti memiliki titik terdalam, dan dia juga yakin bahwa bagian terdalamnya tidak akan terlalu dekat dengan perbatasan zona. Bagian terdalam dari danau akan menjadi bagian yang paling berbahaya, dan Sang tidak ingin memasuki bagian itu. Namun, Sang juga tidak ingin meninggalkan zona pasang surut. Ular pasang surut rupanya tidak terlalu peduli pada Sang, sementara binatang zona lainnya mungkin sangat peduli padanya, dan itu akan berdampak buruk. Jika Sang memutuskan untuk menggali tanah tepat di dekat tepinya, tikus wabah mungkin memutuskan bahwa Sang berada di dalam zonanya lagi. Karena itu, Sang berenang ke bawah. Saat ini, dia berada sekitar 50 meter dari perbatasan, yang berarti jika dia menggali tembok sekarang, dia pasti masih berada di dalam zona ular pasang surut. Tangan Sang meraba pasir, dan dia menyadari bahwa itu adalah dinding yang curam, bukan lantai. Ini seperti corong, pikir Sang, sangat curam. Jika corong terus bergerak pada sudut ini, titik terdalam danau mungkin memiliki kedalaman puluhan kilometer. Bahkan mungkin ratusan. Sang tidak yakin apakah bentuk corong itu akan terus berlanjut hingga dindingnya bertemu, tapi menurutnya itu tidak mungkin. Sampai sekarang, Sang masih belum melihat binatang lain, tapi dia merasa seperti dia telah menemukan beberapa binatang saat dia turun. Setelah Sang mencapai dinding pasir, dia mengulurkan tangannya dan menguburnya di pasir. Kemudian, dia terus berenang ke dinding. Tubuh Sang cukup kuat sehingga dia bisa berenang ke dinding berpasir seperti air. Pada dasarnya tidak ada bedanya bagi Sang. Sang sengaja tidak meninggalkan celah saat mengubur dirinya di pasir, bukan karena pasir mengizinkannya. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari tempat yang aman. Setelah menggali beberapa meter ke dalam dinding berpasir, Sang berhenti. Pasir ada di sekelilingnya. Dalam arti tertentu, Sang dikubur hidup-hidup. Tekanan di sini, terutama dengan pasir yang mengelilinginya, akan membunuh prajurit panggung prajurit, tapi itu bukan masalah bagi Sang. Untuk sementara, Sang hanya berbaring tak bergerak terkubur di pasir, merasakan sekelilingnya. Pasir memungkinkan Sang merasakan getaran apapun jauh lebih baik daripada air, dan dia menggunakannya untuk mencari tahu apakah ada makhluk hidup di dekatnya. Sang merasakan sedikit gerakan datang dari danau, tapi itu tidak signifikan. Lebih penting lagi, Sang tidak merasakan ada orang yang menggali pasir, seperti yang dia duga. Hanya binatang dengan kedekatan air yang tinggal di dalam zona ular pasang surut, dan binatang-binatang itu pastinya tidak tertarik untuk dikelilingi oleh pasir, yang memperlihatkan mana bumi. Selain itu, tembok ini berada tepat di samping zona tikus wabah, yang berarti hanya ada sedikit binatang afinitas bumi yang tinggal di sana. Ini menjadikan tempat ini sempurna untuk Sang. Hanya monster afinitas bumi yang tertarik untuk datang ke sini, dan tidak ada monster afinitas bumi di sekitar sini. Kedalaman zona ular pasang surut melambangkan bahaya terbesar. Tidak ada manusia yang mau datang ke sini. Bagaimanapun, kedalaman yang tidak diketahui yang dipenuhi makhluk laut yang menakutkan berada di bawah mereka. Terlebih lagi, tidak ada tempat untuk bersembunyi di tengah danau. Manusia mana yang rela turun sejauh itu ke zona pasang surut? Namun, dalam bahaya terbesar terdapat tempat yang paling aman. Tempat perlindungan yang sempurna untuk apapun yang bukan binatang laut. Setelah beberapa jam tidak merasakan pergerakan berarti apapun, Sang memutuskan bahwa tempat ini cukup aman, dan dia memasuki dunia batinnya. Sang memutuskan untuk membawa pakaian dan pedangnya. Di danau ini, pakaian tidak terlalu berguna dan agak mengganggu. Di dalam dunia batinnya, Sang mengenakan baju besi hitamnya yang hampir hancur. Tubuh aslinya di Tide Serpent Zone sekarang telanjang, tetapi tubuh di dalam dunia batinnya membutuhkan perlindungan. Ketika Sang melihat baju besi hitam itu, dia mengira baju itu tampak lebih rusak daripada yang dia ingat. Bekas luka pertarungannya dengan wakil komandan Wilbury masih terlihat. Rune ajaib telah dihancurkan, dan jubahnya hampir tidak bisa disebut pita hitam yang longgar. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Material tersebut mungkin masih bisa mengubah serangan fatal menjadi serangan yang hanya melukai Sang. Sang tidak pernah melepas balutan hitam yang menutupi rongga mata kirinya, yang berarti penampilannya telah kembali seperti semula. Saat ini, Sang tidak lagi terlihat seperti orang barbar, melainkan seorang pejuang. Di satu sisi, dia terlihat seperti versi Dekan yang lebih muda namun lebih terluka. Dunia batin Sang sama mati dan tak bernyawanya seperti sebelumnya. Ya, langit biru memang indah, tapi padang rumput yang membentang hingga tak terhingga membuat dunia terasa artifisial, tandus, dan belum selesai. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah batu hitam di samping Sang, dan batu itu juga merupakan alasan mengapa dia datang ke sini. Di bawah tulisan di batu itu, Sang menemukannya. Pengatur waktunya, 86 hari dan beberapa jam, kata Sang.
Sepertinya aku punya waktu 3 bulan untuk menyesuaikan diri dengan kekuatanku kali ini. Terakhir kali aku hanya punya waktu 1 bulan. Alis Sang berkerut, tetapi masih mengejutkan bahwa sekarang ada 86 hari. Apakah saya tinggal di danau selama 4 hari penuh? Rasanya tidak terlalu lama. Alasan mengapa Sang datang ke sini adalah untuk memeriksa pengatur waktu untuk sidang berikutnya. Penting untuk mengetahui berapa banyak waktu yang dia miliki. Lagi pula, semakin kuat dia sebelum persidangan dimulai, semakin baik. Dalam 3 bulan, saya dapat memperkuat diri saya sekitar 6 kali lipat jika saya beroperasi pada efisiensi puncak. Aku hanya bisa memperkuat tubuhku dengan binatang air, tapi itu tidak membuat perbedaan karena aku tidak bisa menggunakan kekejian. Ular dikenal karena kekuatan magis dan serangannya yang sangat besar. Jika kekejian muncul di danau, ular pasang surut mungkin akan melepaskan satu serangan besar-besaran yang menghabisi mereka semua, termasuk aku. Saat ini, ia mungkin menghormati tanda kuda petir, tapi jika ia melihat kekejian tiba-tiba muncul di sekitarku, ia mungkin akan membunuhku hanya untuk memastikannya. Sang melihat pengatur waktu lebih lama lagi. 3 bulan, 6 penguatan, ujarnya. Aku harus melakukannya sekarang. Setelah itu, Sang meninggalkan dunia batinnya dengan pedang dan memasuki tubuhnya yang sekarang telanjang. Kemudian, dia menggali dinding berpasir. Kemudian, dia mengukir lokasi tempat ini ke dalam pikirannya dan berenang lebih jauh ke dalam kegelapan yang tidak diketahui. Dia perlu berburu. Bab 337, Pertarungan Buta. Sang meninggalkan dinding berpasir dan berenang ke bawah secara diagonal. Dia tidak ingin terlalu jauh dari tembok, tapi dia tahu bahwa dia juga tidak akan menemukan binatang buas sedekat itu. Sang tidak tahu seberapa jauh dia harus pergi untuk menemukan binatang yang sesuai dengan levelnya. Lagi pula, dia bahkan belum menemukan binatang yang lemah hingga saat ini. Itu adalah pertaruhan. Sang terus berenang di danau yang gelap selama beberapa waktu. Semuanya sunyi. Danau itu benar-benar sunyi. Itu hampir seperti kuno. Apakah ini benar-benar hanya tempat yang diciptakan oleh Zone Bis, atau apakah danau itu sudah ada di sana sebelum Zone Bis muncul? Sang terus turun sekitar 5 menit sebelum dia berhenti. Saya tidak tahu seberapa dalam saya harus mencari binatang yang sesuai dengan level saya. Mungkin juga saya bisa melampaui apa yang ingin saya tuju. Jika aku melakukan itu, aku akan mati. Sang berhenti turun dan memutuskan untuk berenang lebih jauh ke dalam danau dari kedalamannya saat ini. Dia menduga kedalamannya mungkin hampir 3 kilometer. Pemandangannya tidak berubah. Tidak masalah jika Sang turun, maju, atau naik. Semuanya selalu tetap sama. Masih tidak ada gerakan. Aku perlu melakukan sesuatu yang drastis jika ingin mendapatkan informasi, pikir Sang. Sang menyiapkan pedangnya. Bang! Sang melepaskan ledakan es, mengubah air di belakangnya menjadi es saat dia melesat ke depan. Kecepatan cepat Sang bergerak di dalam air mendinginkan tubuhnya yang panas dengan sangat cepat, memungkinkan dia untuk melemparkan Ice Blast lagi sedetik kemudian. Bang! 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 Sang menggunakan satu ledakan es demi ledakan berikutnya untuk bergerak dengan cepat. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya bergerak membabi buta. Akhirnya, sekitar 1 menit kemudian, Sang merasakan arus kuat yang tidak diciptakan olehnya. Bang! Sang meledak menuju tempat asal arus. Bang! Sang melepaskan Ice Blast kedua, mengubah semua yang ada di belakangnya menjadi es. Retakan, sisi tumpul pedang Sang baru saja mengenai sesuatu. Air di sekitar Sang berubah menjadi merah, dan dia melihat sesuatu bergerak dalam kegelapan. Sang mengulurkan tangannya ke depan dan meraih benda yang paling dekat dengannya. Itu tidak bergerak. Darah mengalir keluar dari benda yang dipegang Sang, memberitahunya bahwa dia baru saja membunuh seekor binatang buas. Sulit bagi Sang untuk melihatnya, tapi dia masih bisa melihat. Dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Sang melihat benda yang dipegangnya dan menyadari bahwa dia sedang memegang bagian bawah ikan yang agak besar. Sang telah membunuh seekor binatang buas dengan menabraknya menggunakan bebannya. Sang tidak mengenali jenis binatang itu karena pada dasarnya dia tidak tahu apa-apa tentang binatang air, tapi dia masih bisa melakukan beberapa tes dasar. Sang menguji ketahanan otot ikan dan kekerasan sisiknya. Seharusnya berada di sekitar tahap umum awal, perkiraan Sang. Perlu masuk lebih dalam. Sang melemparkan bagian-bagian ikan itu ke samping karena dia tidak menggunakannya dan turun lebih jauh. Darah dengan cepat menghilang dari sekitar Sang saat dia terus masuk lebih jauh ke dalam danau. Dia turun selama 5 menit lagi. Tidak ada apa-apa. Sang terus turun selama 5 menit. Tetap tidak ada. Kedalaman saya seharusnya hampir 5 kilometer. Saya sudah bisa merasakan sedikit tekanan pada tubuh saya. Saya pikir saya akan mencapai batas saya sekitar 7 kilometer. Saya bisa bertahan lebih dalam lagi, tapi bergerak akan menjadi terlalu berat. Menurutku binatang air tidak ingin masuk terlalu dalam karena binatang yang lebih kuat di bawah sana. Aku akan turun 1 kilometer lagi. Bergerak pada kedalaman seperti itu bukanlah hal yang mudah bagi Sang. Tekanan ada di sekujur tubuhnya. Untungnya, Sang tidak perlu melangkah lebih jauh. Setelah sekitar 2 menit, Sang merasakan arus kuat datang ke arahnya, dan dia segera bereaksi. Bang! Sang melepaskan ledakan es dari kakinya, menyerbu ke atas. Retakan, es di bawah kaki Sang pecah ketika ada sesuatu yang menghantamnya. Jelas sekali, ada sesuatu yang mencoba membunuh Sang. Namun, Sang tidak tahu kemana perginya binatang itu.
Dia hampir tidak bisa melihat beberapa meter di depannya. Penglihatan tidak terlalu membantu di sini, pikir Sang sambil menutup matanya. Dia sepenuhnya fokus pada inderanya yang lain. Sedetik kemudian, Sang merasakan sesuatu mendekat, tapi dia tidak membuka matanya. Siapa? Tiba-tiba, air di sekitar Sang lenyap. Pada saat ini, Sang berada di dalam ruang yang hanya berisi mana. Domain entropi. Bang! Sang menendang ke belakang dengan kakinya dan melepaskan Ice Blast. Saat Sang melesat ke depan, mananya dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan karena banyaknya massa yang diubah oleh domain entropi menjadi mana. Terowongan kosong yang ditinggalkan Sang dengan cepat ditutup oleh air. Sang membuka matanya ketika dia yakin bahwa dia berada tepat di jalur binatang di depannya. Kemudian, Sang menyerang ke depan. Retakan, Sang terlempar ke belakang, tapi dia merasakan pedangnya menusuk sesuatu sebelum dibuang. Air menenggelamkan Sang lagi saat dia menonaktifkan domain entropi miliknya. Dia tidak membutuhkannya lagi. Mata Sang menyipit. Bang! Dia merilis Ice Blast, segera diikuti oleh ledakan lainnya. Dia menembus lautan darah. Sang merasakan arus deras lainnya di depannya. Bang! Bang! Sang merilis 2 Fire Blast cepat untuk mempercepat. Lalu, dia menyerang ke samping. Retakan, Sang memotong sesuatu yang keras, dan lebih banyak darah muncul di depannya. Entah kenapa, Sang merasa arusnya menjadi deras dan tidak teratur. Saya mungkin mendapatkan sirip belakangnya. Ia mencoba lari. Bang! Sang menggunakan Ice Blast lainnya, dan dia dengan cepat merasakan binatang itu lagi. Bang! Sang melesat ke atas secara diagonal ketika dia tiba-tiba merasakan arus berhenti di depannya. Lalu, dia mengarahkan lengan kirinya ke atas. Bang! Sang melepaskan Ice Blast lainnya dan menembak jatuh saat dia menyerang ke depan dengan pedang di tangan kanannya. Retak! Benar saja, dia menabrak sesuatu yang keras. Mata kanan Sang terbakar. Bang! Bang! Dia melepaskan 2 ledakan lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Retakan, dan pedangnya akhirnya menembus benda yang dia pukul. Sang berhenti lagi dan berkonsentrasi pada sekelilingnya. Sisi kirinya memperlihatkan beberapa arus kecil sementara sisi kanannya tenang. Bang! Sang memotong ke arah sisi kirinya dan menabrak sesuatu. Kesunyian. Danau kembali sunyi. Sang dengan cepat meraih ke arah kanan dan kirinya, memasukkan apapun yang dia sentuh ke dalam Space Ring miliknya. Bang! Bang! Kemudian, Sang melepaskan ledakan es satu demi satu untuk naik lagi. Dia tidak perlu lagi menyamar. Sekitar 5 menit kemudian, Sang kembali melesat ke arah dinding berpasir dan mengubur dirinya sendiri. Ketika dia tidak merasakan apapun bergerak di sekitarnya, dia memasuki dunia batinnya dengan Space Ring miliknya. Di dalam dunia batinnya, Sang mengeluarkan Space Ring dan membuang apapun yang ada di dalamnya. Bang! Mayat ikan menakutkan yang terbelah 2 muncul di depan Sang. Panjangnya hampir 10 meter dan tingginya lebih dari 2 meter. Sejumlah besar gigi keluar dari mulutnya, yang kemudian melingkari seluruh tubuhnya, menciptakan baju besi kuat yang terbuat dari gigi bengkok. Kepala ikan tersebut mengalami luka yang dalam hingga menembus mulut hingga bagian tengah matanya. Itu adalah serangan pertamaku. Sang melihat ke sirip belakang, yang memiliki duri panjang. Benar saja, potongan horizontal telah memisahkan bagian atas dan bawah sirip. Bagian belakang ikan juga memiliki pelindung gigi, tetapi gigi di antara kedua bagian tersebut telah patah. Saat itulah Sang membelah ikan menjadi 2. Cedera terakhir adalah sayatan dalam di tempat mata kiri ikan itu berada. Ini adalah serangan mematikan yang dilakukan Sang. Sang memandangi ikan itu sebentar. Itu tampak asing dan menakutkan. Mulutnya terus terbuka karena gigi yang menutupi seluruh tubuhnya. Ada beberapa gigi lagi di belakang tenggorokannya yang tidak bengkok. Ini mungkin yang digunakannya untuk membunuh mangsanya setelah menabraknya. Sang membungkuk dan melakukan beberapa tes pada ikan itu. Lalu, dia mengerutkan kening. Panggung komandan awal. Tidak yakin apakah aku bisa menyerapnya. Bab 338, Pertarungan Pikiran. Sang memandangi ikan itu beberapa lama. Ini akan menjadi masalah keberuntungan untuk mendapatkan binatang yang tepat, dan saya tidak ingin secara tidak sengaja bertemu dengan sesuatu yang terlalu kuat. Saya pikir saya harus mencobanya. Sang perlahan-lahan menggali jantung ikan itu dan mulai memakannya. Setelah dia makan sekitar setengah jantungnya, alisnya berkerut. Mana tidak aktif. Kupikir aku bisa makan separuh jantungku, tapi ternyata, aku perlu memakan semuanya untuk menguatkan tubuhku. Saya pikir itu ada hubungannya dengan keinginan binatang itu. Sang melihat sisa jantungnya, menyipitkan matanya, dan mengkonsumsinya juga. Saat Sang menelan gigitan terakhir, dia merasakan tubuhnya memanas. Dia teringat saat dia mengkonsumsi buah landak buah bumi yang pertama. Omong-omong, pikir Sang, saya pikir saya cukup kuat untuk melawan landak buah bumi secara setara sekarang. Duke Werwine mengatakan bahwa ia mencapai tahap komandan menengah setelah memakan gurita S2. Kesenjangan kekuatan yang tidak dapat diatasi yang dirasakan Sang setiap kali dia melihat landak buah bumi telah lenyap. Tidak bisa terganggu sekarang. Perlu berurusan dengan mana? Sang memutuskan bahwa dia harus mengambil tindakan drastis. Lagi pula, jika ada terlalu banyak mana yang tersisa di dalam tubuhnya, itu akan merepotkan. Bang! Bang! Sang melepaskan 2 ledakan yang berlawanan, satu demi satu, melukai tubuhnya dengan parah.
Sang dengan cepat memasukkan semua mana miliknya untuk menyembuhkan tubuhnya, dan tubuhnya mengonsumsi mana binatang itu untuk mendapatkan kembali penyimpanan lamanya. Sang belum membersihkan mana sebelum menelan jantungnya karena dia tidak perlu melakukannya. Dia sudah bereksperimen beberapa kali. Berkat tubuh prajuritnya, dia memiliki kemampuan untuk menggunakan mana miliknya dengan kecepatan yang mengerikan. Mana binatang buas itu memasuki tubuh Sang dengan sangat cepat, tapi itu tidak cukup cepat. Bang, bang, Sang semakin melukai tubuhnya sendiri, rasa sakit mulai menghampirinya. Tubuhnya berusaha menyembuhkan dengan cepat, tetapi mengendalikan mana asing tidaklah mudah. Tapi Sang menyadari bahwa tubuhnya menyerap mana sedikit lebih cepat. Aku harus mencobanya, terlalu berisiko memiliki begitu banyak mana asing di dalam diriku. Bang, Sang melepaskan 2 ledakan lagi, organ-organnya menyebar ke sekeliling. Dia kehabisan mana, dan generasi alaminya mungkin tidak cukup cepat untuk menyembuhkannya tepat waktu. Sang mengertakkan gigi saat dia mencoba untuk tetap terjaga. Kegelapan kematian memanggilnya, jika kamu tidak menyerap lebih cepat, aku akan mati. Tubuh Sang mulai menggigil di beberapa tempat, dan dia menahan keinginan untuk mengejang. Uap keluar dari tubuh Sang saat mana diserap lebih cepat. Tetapi pada saat yang sama, Sang menyadari bahwa mananya menjadi tidak seimbang. Sepertinya tubuhnya mulai bermutasi dengan hebat. Organ-organnya beregenerasi di tempat yang salah dan ukuran yang salah. Bang, Sang menghancurkan bagian dari organ yang salah, berusaha sebaik mungkin untuk tidak bunuh diri secara tidak sengaja. Itu adalah pertarungan maut yang terus-menerus di atas tali kecil di atas tebing. 1 langkah salah dan Sang akan mati. Mana binatang itu dengan cepat dikonsumsi di bawah kehancuran yang dikendalikan oleh Sang. Itu sangat menyakitkan, tetapi Sang tetap mempertahankan fokusnya. Ini mungkin salah satu pengalaman yang paling menimbulkan kepanikan dan menyakitkan dalam hidup Sang, hanya digantikan oleh prosedur dan saat dia mengonsumsi buah pertama dari landak buah tanah. Darah dan isi perut berkumpul di sekitar Sang, dan dia tidak ingin melakukan apapun selain kehilangan kesadaran. Namun, Sang terus berjalan. Akhirnya, 1 jam kemudian, Sang berhenti. Kehendak binatang itu telah kembali, dan mustahil untuk menyerap mana yang tersisa sekarang. Sang membiarkan mana asing memasuki dirinya lagi dan fokus penuh pada pemulihan. Sang merasa ada sesuatu yang asing yang akan menyerang pikirannya. Rasanya sangat mirip dengan melawan ketidaksadaran. Saat dia melawan keinginan asing, Sang duduk dan memejamkan mata, fokus pada pertarungan mental. Sepertinya dia dengan putus asa bersandar pada pintu ketika seseorang mencoba membukanya dengan paksa. Itu adalah pertarungan gesekan. Sang harus memusatkan perhatian penuhnya untuk melawan keinginan musuh. Setiap momen terasa sulit. Sang tidak tahu berapa lama dia terus melawan keinginan itu, tapi dia yakin waktu telah lama berlalu. Pada titik tertentu, serangannya semakin melemah, dan Sang sebenarnya bisa sedikit bersantai. Beberapa waktu kemudian, Sang tidak perlu lagi fokus pada pertempuran. Keinginan binatang itu telah menjadi sangat lemah sehingga tidak lagi menjadi ancaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang membuka matanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah melihat batu besar di dunia batinnya. Masih ada 73 hari lagi, Sang membaca dengan terkejut. Aku telah melawan keinginan binatang itu selama 13 hari. Sang menarik napas dalam-dalam. Saat ini, keinginannya hanya sedikit lebih kuat dibandingkan saat dia memperkuat dirinya dengan cara biasa. Dengan usaha yang cukup, aku bisa menyelesaikan keinginan binatang itu dalam waktu sekitar 12 hari. Sepertinya mungkin untuk memperkuat diriku dengan hati binatang yang levelnya lebih kuat dariku, tapi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih secara total. Sang mengeluarkan pedangnya dan menguji kekuatannya. Setelah sedikit pengujian, dia bisa memperkirakan kekuatan barunya. Ini tidak sebaik yang dia harapkan. Dia mengharapkan semacam dorongan setelah melewati begitu banyak bahaya, tapi efisiensinya sepertinya hanya sedikit lebih baik dibandingkan jika dia melakukannya dengan cara biasa. Jika monster tahap komandan awal memberiku 1 unit kekuatan, monster ini memberiku 2,4 unit. Seekor binatang normal membutuhkan waktu sekitar 12 hari untuk pulih, sementara ini akan memakan waktu total sekitar 26 hari. Ini adalah keuntungan bersih sekitar 0,2 unit, tapi ini sangat berbahaya, dan pada dasarnya saya benar-benar tidak berdaya selama 2 minggu setelah mengkonsumsinya. Itu tidak layak. Jika saya punya yang normal, saya harus menggunakan yang normal. Aku sebaiknya hanya memilih monster tahap komandan awal jika aku tidak menemukan yang lain. Sang tetap duduk beberapa saat lebih lama untuk bersantai. Pikirannya sudah tegang sejak lama. Akhirnya, Sang berdiri. Aku punya waktu sekitar 12 hari untuk membunuh, katanya sambil menatap SWOT. Saya pikir kami perlu memperkuat Anda. Bagaimana kalau saya menggali zona tikus wabah jauh di bawah tanah, dan Anda memberitahu saya jika Anda merasakan biji yang berguna. Saya pikir tikus wabah seharusnya sudah tenang sekarang. Selain itu tinggal beberapa kilometer ke arah timur. Aku baik-baik saja dengan itu, jawab SWOT. Sang mengangguk. Kemudian, dia meninggalkan dunia batinnya dan kembali ke tubuh aslinya, yang telah terkubur di dalam pasir selama hampir 2 minggu. Tubuh asli Sang terasa kaku, tapi itu sebenarnya bukan masalah. Setelah membuka matanya, Sang terus menggali lebih dalam ke dinding. Sekitar 1 menit kemudian, dia merasakan bumi menjadi lebih keras. Kemudian, dia terus menggali tanah yang keras.
Dan hanya 3 jam kemudian, Sword memberitahu Sang bahwa ia merasakan sesuatu yang berguna. Ini akan menjadi kehidupan baru Sang selama 3 bulan ke depan. Memperkuat dan menggali. Bab 339, uji coba dimulai. Selama 3 bulan berikutnya, Sang terus memperkuat tubuhnya dan menggali biji. Menggali biji tidak semudah yang dia bayangkan. Tentu, Sword menemukan banyak biji, tetapi tidak semua biji dapat digunakan oleh mereka. Beberapa memiliki afinitas yang salah. Yang lainnya terlalu lemah atau terlalu kuat. Namun, setelah beberapa bulan hampir sepenuhnya fokus pada penambangan biji, Sang telah mendapatkan cukup uang untuk meningkatkan pedang ke tahap komandan akhir. Ya, dia telah menemukan cukup banyak untuk meningkatkannya ke tahap komandan menengah dan kemudian ke tahap komandan akhir. Bentuk pedang tidak berubah, tapi menjadi sedikit lebih berat. Sekarang, Sang tidak lagi terasa seperti sedang mengayunkan tongkat kecil. Pedang Sang sudah cukup besar, meski tidak sebesar saat Sang berada di kerajaan Grand Mountain. Ini juga berarti bahwa itu cukup berat. Biasanya, hanya prajurit tahap komandan akhir yang bisa menggunakan pedang saat ini, tapi mereka hanya bisa bergerak perlahan. Tapi Sang bisa mengayunkan pedang hanya dengan satu tangan. Ini menunjukkan banyak hal tentang kekuatan fisik Sang. Saat ini, tubuh Sang sedikit lebih lemah dibandingkan tubuh prajurit panggung komandan puncak, yang merupakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Sejujurnya, pada titik ini, hampir tidak ada gunanya bagi Sang untuk membandingkan dirinya dengan para pejuang. Hanya ada sedikit pejuang yang tersisa di dunia dengan tubuh yang lebih kuat darinya, dan para pejuang juga telah banyak terjatuh jika dibandingkan dengan binatang buas dan penyihir. Mulai sekarang, Sang hanya bisa membandingkan kekuatan fisiknya dengan binatang buas dan kekuatan sebenarnya dengan penyihir. Jadi, seberapa kuatkah tubuh Sang jika dibandingkan dengan monster tahap komandan awal setelah 3 bulan penguatan? Sang baru saja menyelesaikan penguatan terbarunya. Awalnya, dia telah membunuh monster tahap komandan awal lainnya, tetapi jika Sang memutuskan untuk menggunakan jantungnya, dia akan melewatkan tenggat waktu persidangan. Karena itu, Sang keluar lagi untuk berburu monster tahap komandan awal, dan dia akhirnya mendapatkannya. Sang mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan pedang beberapa kali. Semakin jauh saya maju, semakin lambat proses penguatannya. Ini seperti hiperbola. Saat ini, kekuatanku seharusnya sekitar 75% hingga 80% lebih kuat dari monster tahap komandan awal. Saya berhasil menyerap satu kekejian, yang meningkatkan titik awal saya. Saya yakin, meskipun saya hanya berhasil mencapai sekitar 85% di tahap umum puncak, saya seharusnya bisa mencapai 90% kali ini. Saat itu, Sang mengerutkan kening. Namun, itu juga berarti akan memakan waktu lebih lama untuk maju. Benar saja, semakin kuat aku, semakin sulit untuk maju. Dengan kecepatan yang aku capai saat ini, mungkin diperlukan waktu 2 tahun penuh bagiku untuk mencapai tahap komandan awal, dan setelah itu, akan menjadi lebih lambat lagi. Sang melihat tangannya, tetapi saya tidak seharusnya menggunakan standar waktu manusia normal lagi. Prajurit panggung komandan seringkali hidup selama 250 tahun, yaitu sekitar 3 kali lebih lama dari manusia normal di bumi. Mencapai tahap jalan sejati di usia 40-an akan seperti mencapainya di usia remaja jika saya menggunakan standar umur panjang dari bumi. Sang memalingkan muka dari tangannya dan ke samping saat dia mengingat sesuatu. Omong-omong, menurutku tubuhku seharusnya berusia sekitar 22 tahun sekarang. Itu juga usiaku ketika aku meninggalkan bumi, kan? Atau apakah itu tanggal 23? Sejujurnya, aku tidak bisa mengingatnya lagi. Kehidupanku di bumi menjadi semakin jauh seiring berjalannya waktu. Sepertinya kehidupanku sebelumnya hanyalah mimpi. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku mengenai hal ini. Sang tidak memikirkan apapun selama beberapa detik ketika dia mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Sayangnya, dia tidak begitu yakin bagaimana perasaannya tentang topik khusus ini. Masa lalu sudah berlalu. Sejujurnya, itu tidak terlalu penting. Sang berdiri dari tanah di dalam dunia batinnya. Dia masih mengenakan armor yang rusak karena dia merasa sedikit tidak nyaman telanjang di luar air. Dia sudah terbiasa berenang telanjang di zona pasang surut tetapi telanjang di darat agak aneh. Sang mematahkan lehernya dan melakukan beberapa peregangan. Dia sebenarnya melakukan itu bukan untuk pemanasan tetapi untuk meningkatkan fokusnya. Setelah beberapa detik, mata kanan Sang menyipit, dan dia melihat ke batu besar di tengah dunia batinnya. Hanya tersisa 1 hari lebih sedikit di pengatur waktu. Aku sudah pergi dari kerajaan Sky Thunder selama lebih dari setahun, ya, komentarnya dalam hati. Sidang terakhir terjadi ketika saya berusia sekitar 16 tahun. Itu terjadi 6 tahun lalu. 6 tahun lagi dari panggung umum ke panggung komandan. Sang menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan pikirannya pada tugas yang ada lagi. Mari kita mulai persidangannya, kata Sang, pedang di tangan. CRRRR. Batu besar itu lenyap ke dalam tanah, dan sesuatu yang familiar kembali. Roda itu turun dari langit, dan seperti sebelumnya, si badut duduk di atasnya. Tapi kali ini, si badut memiliki sedikit cahaya di matanya. Dewa tidak lagi merahasiakannya bahwa dia mendiami si pelawak. Jangan mengecewakanku, kata si badut dengan suara mekanisnya. Kirimkan saja mereka. Beberapa level pertama tidak akan memakan waktu lama, jawab Sang. Pelawak itu hanya menyeringai lebar, dan rodanya mulai berputar.
Level 1, monster tahap komandan awal yang lemah, suara mekanis wanita itu mengumumkan. Sang bahkan tidak melihat ke arah kemudi. Tidak ada sesuatu pun di mana roda itu bisa mendarat yang merupakan bahaya baginya. Beberapa detik kemudian, lawan Sang muncul. Itu adalah serigala perak bertanduk. Sang hanya menunggu. Pelawak itu perlahan mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding, bang, Sang segera meledak ke depan saat bel berbunyi. Serigala itu membuka matanya dan fokus pada Sang, tapi kecepatan Sang benar-benar mengejutkannya. Secara refleks, ia mencoba menghindar ke samping, tapi Sang terlalu cepat. Boom, pedang Sang dengan mudah memotong serigala itu, kedua bagiannya menembak kedua arah yang berbeda. Tepuk tangan lama kembali terdengar saat Sang melihat ke depan, mata kanannya menyipit. Selanjutnya, katanya, pelawak itu hanya nyengir. Bab 340, tingkat 6 dan 7. Binatang kedua muncul setelah beberapa detik, dan Sang membunuhnya. Yang ketiga meninggal dengan cepat. Yang keempat juga tidak menjadi masalah. Yang kelima membutuhkan Sang untuk melepaskan 2 serangan, bukan 1 serangan, tapi itu saja. Level 6, binatang panggung komandan awal yang kuat, suara mekanis itu mengumumkan. Rodanya berputar, dan kali ini, Sang benar-benar melihat di mana roda itu akan mendarat. Dia masih ingat kapan terakhir kali dia berada di level 6 dalam kategori binatang buas. Dia telah melawan harimau yang kuat dengan baju besi logam yang sangat keras. Pertarungan itu tidak mudah. Akhirnya, rodanya berhenti, dan Sang melihat bayangan lawannya. Sama seperti sebelumnya, binatang-binatang itu digambarkan seolah-olah mereka adalah maskot dari perusahaan sereal. Gambaran lawan berikutnya adalah ular hijau panjang yang tersenyum dengan topi penyihir besar. Itu mungkin seekor ular, pikir Sang. Benar saja, lawan Sang muncul, dan itu adalah seekor ular. Lebarnya sekitar 2 meter dan panjangnya hampir 20 meter. Ia memiliki 4 cakar di berbagai bagian tubuhnya, dan ia melayang di udara. Wind mana terus-menerus berputar di sekitarnya, membuatnya tetap bertahan. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding, Sang ular membuka matanya, dan dengan cepat ia melihat Sang. Bang, Sang segera meledak ke depan dengan Ice Blast. Dia tahu bahwa ular pada dasarnya adalah penyihir dari dunia binatang. Mereka unggul dalam pertarungan jarak jauh. Siapa, mana angin di sekitar ular meledak, dan ular terbang ke udara tanpa kesulitan apapun. Setelah mencapai ketinggian sekitar 100 meter, ia kembali fokus pada Sang. Banyak wind mana berkumpul di sekitarnya saat sedang mempersiapkan sesuatu yang mirip dengan mantra. Bersinar, sesaat kemudian, sebilah pedang transparan melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa, tepat di arah Sang. Bang, Sang menghindari pedangnya dengan melompat, bilahnya meledak di tanah dan menghancurkan 10 meter di sekitarnya. Sang dengan cepat mencapai ketinggian 25 meter, tetapi pada saat itu, ular telah menyiapkan serangan lain, yang langsung menembak ke arah Sang lagi. Bang, Sang melepaskan Fire Blast, menghindar secara diagonal ke samping sambil menambah ketinggian. Sang ular menyiapkan serangan lagi, tapi sesuatu terjadi sebelum ia bisa meluncurkannya. Sang meletakkan lengan kirinya di atas pedangnya, lengan kirinya mengerut. Kemudian, dia melepaskan tebasan cepat dengan pedangnya dari kejauhan. Sinar hitam meninggalkan pedang Sang, dan mencapai sang ular dalam sekejap. Jika sang ular mengetahui bahwa Sang mempunyai serangan jarak jauh, ia mungkin bisa menghindar, tetapi tidak ada satupun dari Sang yang memberitahunya bahwa ia dapat melancarkan serangan dari jarak jauh. Bang, sinar hitam itu mengenai si ular, tapi dia tidak terluka. Kemudian, sang ular menyadari dengan ngeri bahwa ia jatuh tak terkendali. Kenapa dia tidak bisa terbang lagi? Bang, Sang melepaskan Ice Blast lainnya dan menembak ke arah ular yang turun. Sedetik kemudian, ular berhasil mendapatkan kembali kendali atas mana anginnya dan berhenti di langit. Bang, Sang melepaskan Fire Blast lainnya, sedikit darah keluar dari tubuhnya saat dia melesat ke atas. Sang ular mencoba menghindar dengan tubuh rampingnya, namun jangkauan pedang Sang terlalu panjang. Bang, pedang Sang membelah ular di tengahnya. Pekikan kesakitan keluar dari mulut ular, dan tubuhnya mulai bergerak dengan keras, tak terkendali. Sang meraih bagian depan ular dan menggunakan Darkness Absorb. Biasanya, ular akan mampu melepaskan serangan dahsyat ke arah Sang dari jarak ini, namun cedera parahnya membuatnya tidak bisa fokus. Keduanya mulai jatuh ke tanah saat ular semakin lemah. Tubuh Sang mulai menggelembung karena dia menyerap terlalu banyak, dan dia berhenti menyerap lebih banyak. Bang, Sang memotong bagian lain dari ular itu. Bang. Kemudian, dia menggunakan Ice Blast untuk memperlambat kejatuhannya dan mendarat dengan ringan. Boom. 3 bagian dari ular itu jatuh ke tanah, dan sang ular mati karenanya. Sang membersihkan pedangnya di rumput dunianya dan menjauh. Pada saat itu, sorakan kembali terdengar. Benar saja, itu adalah binatang yang kuat. Saya tidak bisa membandingkan binatang terakhir yang saya lawan dengan yang ini. Bagi seorang pejuang, ini adalah pertarungan terburuk. Ular itu telah berada lebih dari 100 meter di udara, dan ia bisa melepaskan mantra penghancur satu demi satu. Seorang pejuang normal akan dengan mudah mati karenanya. Tentu saja, ada cara untuk mengatasinya. Misalnya, Sang dapat bertarung dengan sangat baik di udara karena afinitasnya, tetapi prajurit lain memiliki senjata serupa. Misalnya, mereka bisa melepaskan serangan jarak jauh yang didapat Sang dari percobaan terakhir.
Mungkin mereka punya banyak sekali tombak sekali pakai yang bisa dibuang. Sang ingat bertarung dengan beberapa prajurit yang menggunakan tombak ini. Ada cara untuk melawan lawan yang terbang, tapi itu tidak mudah. Sang merasakan sedikit tekanan saat armornya menekan tubuhnya yang bengkak, tapi itu bukan masalah besar. Level 7, monster panggung komandan menengah lemah, suara mekanis itu mengumumkan. Sang melihat ke arah roda yang berputar, dan lawan berikutnya terungkap. Terakhir kali dia berada di level ke-7, dia hanya menang karena kurangnya pengalaman lawannya. Anjing putih itu memiliki pertahanan yang cukup menakutkan, meskipun pertahanannya tidak diketahui secara pasti. Namun kali ini, tubuh Sang sedikit lebih kuat. Roda berhenti di depan seekor semut terbakar yang tersenyum dan berambut merah runcing. Anak-anak kecil mungkin akan mengatakan itu terlihat keren. Semut itu muncul, dan Sang menoleh. Panjangnya sekitar 5 meter, yang tidak terlalu besar untuk monster panggung komandan menengah. Kecuali warnanya yang merah tua, tidak ada yang istimewa darinya. Tentu saja, penjepitnya sangat besar dan menakutkan, tapi pada dasarnya semua penjepit tersebut menakutkan jika diperbesar sebesar itu. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding, semut itu menoleh ke arah Sang dan menyerangnya. Anehnya, ia tidak terlalu cepat, dan ia bergerak hampir seperti robot, sangat mekanis. Karena lawan sedang mendatanginya, Sang tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berlari ke arah semut tanpa melepaskan kecepatan penuhnya. Ketika keduanya berada sekitar 10 meter dari satu sama lain, Sang melihat api berkumpul di sekitar penjepit semut. Bang! Sang menggunakan Fire Blast untuk melompat ke atas. Retakan! Penjepit semut itu terjepit di bawahnya sesaat kemudian. Mereka telah memanjang, dan terbakar seluruhnya. Serangan yang cukup dahsyat dan berbahaya, pikir Sang. Namun, semut ini termasuk binatang yang relatif lemah. Jika serangannya begitu dahsyat, itu mungkin berarti semua yang ada di dalamnya hanyalah sampah. Bang! Sang melepaskan ledakan es di atasnya dan menembak langsung ke punggung semut, pedangnya mengarah ke depan. Retakan! Pedang menembus kerangka luar semut, tapi tidak sampai terlalu jauh. Beberapa darah mengucur dari punggung semut, namun ia tidak mengalami luka yang fatal. Aku menggunakan banyak kekuatan dalam serangan itu, pikir Sang dengan tenang. Sepertinya pertahanannya juga tidak buruk. Sang melompat dari semut sesaat sebelum semut itu jatuh telentang. Ia tidak punya cara untuk menyerang sesuatu di punggungnya dengan benar. Hal terbaik yang bisa dilakukannya adalah terjatuh ke samping dan berguling dengan canggung. Bang! Sang menggunakan Fire Blast lainnya dengan lengan kirinya dan mendarat di belakang semut. Retakan! Salah satu kaki semut terjatuh. Benar saja, kakinya terlalu kurus untuk menahan seranganku. Semut bergegas untuk bangkit kembali. Retakan! Sang menghancurkan kaki lainnya. Kemudian, Sang melompat mundur dan memperhatikan semut itu. Semut itu tampak seperti belum merasakan kakinya dipotong dan dengan canggung mulai bergerak menuju Sang seperti robot. Itu sedikit lebih lambat karena kehilangan dua kakinya. Jadi, itu saja, iya. Sang berpikir sambil memperhatikan semut. Inilah mengapa ia dianggap sebagai binatang yang lemah. Ia memiliki satu serangan yang kuat dan pertahanan yang bagus, tapi itu saja. Ia tidak memiliki variasi, sangat lambat, dan ada beberapa titik buta dalam pertahanannya. Sang mundur dari semut dengan beberapa lompatan ringan. Semut itu sangat lambat bahkan lebih lambat dari Sang, seseorang dengan tubuh yang jauh lebih lemah. Yah, itu seekor semut. Mereka biasanya tidak bertarung sendirian. Jika semut seperti itu berjumlah 10, kelemahan tersebut tidak lagi menjadi masalah besar. Lagi pula, mereka bisa saling melindungi dengan serangan dahsyat mereka. Semut itu berbahaya dan luar biasa kuatnya, tetapi seekor semut saja yang lemah. Sang menari mengelilingi semut dan memotong sisa kakinya hanya untuk berjaga-jaga. Kemudian, dia membunuhnya dengan beberapa pukulan di kepala. Pertarungan ini lebih mudah dari sebelumnya. Sorak-sorai kembali terdengar, dan roda pun kembali. Level 8, monster panggung komandan menengah rata-rata, suara mekanis itu mengumumkan. Sang masih ingat kapan terakhir kali dia berada di level ke-8. Musuhnya adalah landak, dan dia harus melepaskan entropi untuk menang saat itu. Dapat dikatakan bahwa Sang belum pernah mengalahkan level ke-8 dengan adil. Tetapi kali ini segalanya akan berbeda, pikir Sang. Saya memiliki serangan jarak jauh, domain, kontrol lebih besar atas mana dan afinitas saya, dan tubuh saya bahkan lebih kuat dalam kaitannya dengan binatang buas daripada saat itu. Secara keseluruhan, kekuatanku jauh lebih besar. Saatnya mengalahkan rekor lamaku. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.